Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hidup tidak akan berkah jika lisan dan sikap masih menggoreskan hati ibu. Di zaman globalisasi, banyak sekali sosok anak lelaki atau wanita yang lebih mementingkan pasangannya daripada ibunya sendiri. Bahkan, ada pula yang belum menikah tetapi justru lebih memperhatikan pacarnya dan menomorduakan ayah ibunya. Nasihat kedua orang tua diabaikan, sementara anjuran sang pacar lebih diprioritaskan. Walaupun kadang bertentangan dengan perintah ibunya sendiri. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Banyak anak yang terang-terangan bersikap kasar, baik sikap maupun ucapan, bahkan dalam perlakuan sehari-hari terhadap ibunya. Memaki, menghardik, kadang sampai memidanakan orang tuanya sendiri, hanya karena urusan duniawi. Padahal anak itu tahu dan mengerti jika perbuatan itu adalah dosa besar dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kendati demikian, masih cukup banyak anak yang memuliakan ibu kandungnya, bahkan mengabdikan dirinya untuk seorang ibunya. Mereka meyakini bahwa ibu itu sumber inspirasi, sumber keberhasilan, ibu itu segala-galanya. Tidak satu pun yang keluar dari lisan seorang ibu kecuali akan menjadi doa. Nabi sendiri menyampaikan bahwa doa orang tua kepada anaknya dikabulkan. Di era modern ini, bagi seorang anak sangat sulit untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada seorang ibu. Apalagi ketika sudah menikah, memiliki pasangan, anak, serta pekerjaan. Kesibukan itu kadang menjadi komunikasi dengan orang tuanya terhambat. Setidaknya, bagi seorang anak seharusnya menyisihkan waktu luang untuk menyenangkan, memuliakan, membahagiakan ibunya dengan menyempatkan diri menyapanya, walaupun hanya melalui telepon. Seorang ibu, hatinya akan berbunga-bunga dan lisannya selalu terucap syukur ketika mendengar suara sang anak, walaupun hanya melalui smartphone, SMS, atau WhatsApp. Ibu yang baik pasti akan melahirkan anak-anak yang baik pula. Sementara ibu yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti anaknya kelak akan memuliakannya dan berbakti kepadanya. Sebaliknya, ibu yang sering menyengsarakan anaknya, kelak juga akan mendapatkan balasan yang sama, sebagaimana yang diperlakukan kepada ibunya. Itulah yang disebut dengan sunnatullah yang akan berjalan alami. Setidaknya, bagi anak yang mengerti agama, karena mendapatkan pendidikan yang cukup tentang agama, moral, dan akhlak. Walaupun pernah mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari ibunya sendiri, ia tetap akan mengagungkan, memuliakan sang ibu karena agama mengajarkan memuliakan ibunya. Memuliakan ibu sendiri merupakan bagian dari cinta Allah dan Rasulullah, sekaligus modal utama untuk meraih kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Cukup banyak orang yang menderita, gagal, bangkrut, susah, keluarga hancur berantakan. Ternyata penyebabnya adalah kurang perhatian terhadap kedua orang tuanya yang selama ini membesarkan dan memperhatikannya. Padahal setiap pekerjaan atau usaha
jika tidak meminta restu dan doa kedua orang tua termasuk merupakan sifat sombong. Sebaliknya, cukup banyak orang yang tidak cerdas intelektualnya selama belajar di sekolah maupun di kampus, ternyata dalam hidupnya selalu diberikan kemudahan. Usahanya lancar, akademisnya juga berjalan dengan baik sesuai rencana. Keluarganya sakinah, anak-anaknya juga menjadi anak solih dan solihah. Semua ujian dan kesulitan bisa dihadapi dengan mudah dan sukses. Ternyata rahasianya, dia selalu mengedepankan kebahagiaan kedua orang tuanya. Bagi seorang mukmin, membahagiakan kedua orang tua itu sama dengan memperhatikan ajaran Allah, baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Tidaklah berlebihan jika saya mengatakan, bahagiakanlah kedua orang tuamu, niscaya Allah membahagiakan dirimu. Perhatikanlah kedua orang tuamu, niscaya Allah akan memperhatikan dirimu. Hajikanlah kedua orang tuamu, niscaya Allah akan memberimu rezeki yang melimpah dan berkah. Sejauh mana seorang anak membahagiakan kedua orang tuanya, sejauh itu pula Allah memberikan kebahagiaan terhadap kalian. Sejauh mana kalian menelantarkan sang ibu, sejauh itu pula Allah akan menelantarkan kalian. Jika belum bisa membahagiakan kedua orang tua, baik sikap, tutur, atau materi, minimal jangan sampai menyusahkan keduanya. Karena keduanya telah bersusah payah mendidik dan membesarkan kalian. Jangan ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan lainnya. Ada sebuah pesan agung dari lisan mulia Rasulullah. Celakalah sekali bagi orang yang memiliki kedua orang tua yang lansia atau salah satunya. Kemudian orang itu tidak mendapatkan syurga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengingatkan kepada manusia agar supaya selalu membuat raut wajah kedua orang tua sumringah. Raihlah surga dan kebahagiaan duniawi dengan membuat keduanya bahagia. Seorang anak akan merasakan kebahagiaan sesungguhnya jika sudah bisa memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disinyalir bahwa menatap wajah kedua orang tua adalah besar pahalanya dan bisa melebur dosa-dosa. Belum sempurna rasanya hidup ini jika belum bisa melihat orang tua menunaikan ibadah haji dan hidup selalu dalam berkecukupan. Jangan sampai belum bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, tetapi sikapnya justru tidak sopan, kasar, bahkan sering membantah dan mengecewakan kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar, sekaligus membuat hidupnya menderita di dunia dan di akhirat kelak. Dalam sebuah pesan agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali mengucapkan atau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan penuturan yang mulia. Jika seseorang mengalami kesusahan, selalu gelisah, galau, dan tidak tentu arah dan tujuan, segeralah sungkem kepada kedua orang tua atau ibu. Dan ketahuilah bahwa masih ada sesuatu yang harus diselesaikan terkait dengan bakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, pastikan setiap langkah yang akan ditempuh sudah mendapatkan rekomendasi kedua orang tua atau ibu. Sesungguhnya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digantungkan pada kedua orang tua, dan surga seorang anak itu terletak pada telapak kaki ibu. Libatkan selalu doa restu orang tua di dalam memutuskan sebuah keputusan kecil maupun besar dalam hidup ini. Ketika seorang ibu meridhoinya, berarti telah mendapatkan ridho ilahi. Langkah demi langkah yang ditempuh pasti akan mendapatkan kemudahan. Kesulitan demi kesulitan akan selalu ada jalan keluarnya.
Tetapi bagaimana kalau kedua orang tua sudah tiada? Setiap orang pasti mati, tetapi hubungan anak dan orang tua itu tidak akan berhenti. Walaupun orang tua sudah tiada, kewajiban bagi setiap anak untuk tetap mendoakannya, karena itu bagian dari kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Jangan sampai ketika orang tua wafat tidak pernah berziarah ke makam ibu atau ayahnya, seolah-olah hilang di telan bumi sehingga kadang lupa mendoakannya. Rasulullah sejak usia 6 tahun sudah ditinggal sang ibu. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, beliau pun mendapatkan amanah untuk menyampaikan risalahnya kepada semua manusia. Saat Nabi merasa rindu dan kangen akan belayan dan kasih sayang seorang ibu, Rasulullah menyempatkan diri berziarah ke makam ibunya di Abwa. Di samping pusara sang ibu, Rasulullah menangis terseduh-seduh. Hingga sahabat yang ikut serta dalam rombongan itu ikut serta meneteskan air mata. Tidak lama kemudian Nabi mengatakan, "Aku meminta izin kepada Rasulku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi mendapatkan izin, ternyata Nabi mengajak banyak orang. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa ziarah kubur itu boleh dilakukan secara rombongan. Saat itu, Nabi mengatakan dengan nada perintah kepada para sahabatnya, "Berziarahlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian." Hadis riwayat Muslim. Menyayangi kedua orang tua bukan saat keduanya masih sehat dan bugar. Justru ketika keduanya sudah tiada harus mendapatkan perhatian khusus. Karena keduanya membutuhkan doa anak-anaknya, memerlukan kedatangan anak-anaknya atau ziarah kubur. Juga perlu dihajikan bagi yang belum dihajikan, serta penuhi kewajiban dan wasiat mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.